Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan saya sendiri Dwi Nurmila dan teman saya Catherine Nina. Di kesempatan ini kami akan menjelaskan tentang kombinasi bisnis. Menurut PSAK 22, kombinasi bisnis adalah suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas satu atau lebih suatu bisnis. Tujuan kombinasi bisnis ada dua. Yang pertama adalah agar perusahaan semakin besar dan berkembang. Yang kedua, memperluas pasar dan jaringan. Alasan kombinasi bisnis. Yang pertama, penghematan biaya. Tentu saja, berbagai biaya bisa dihemat. Di antaranya, biaya gaji berbagai manajer, biaya penelitian produk baru, dan pengembangan. Yang kedua adalah mengurangi risiko. Membeli perusahaan yang sudah mempunyai berbagai macam produk dan juga pasarnya akan lebih kecil risikonya dibandingkan dengan mengembangkan dan memasarkan produk baru. Yang ketiga adalah menghindari pengambil alihan oleh perusahaan lain. Salah satu cara untuk menghindari pengambil alihan oleh perusahaan lain adalah dengan melakukan kombinasi bisnis. Yang keempat adalah memperoleh aset tidak berwujud. Untuk memperoleh aset tidak berwujud yang dimiliki oleh perusahaan yang diakuisisi seperti hak paten, hak penambangan, database pelanggan, dan lain-lain. Jenis kombinasi bisnis ada 3. Yang pertama, integrasi vertikal. Integrasi vertikal adalah jenis kombinasi yang melakukan akuisisi dengan memiliki hubungan dengan pemasok. Misalnya, perusahaan baju mengakuisisi entitas produsen kain yang merupakan bahan baku pembuatan baju. Lalu yang kedua adalah integrasi horizontal. Ini adalah kombinasi bisnis yang melakukan akuisisi dengan menghasilkan produk yang sejenis. Misalnya, perusahaan baju perempuan mengakuisisi perusahaan baju laki-laki. Lalu yang ketiga adalah konglomerasi. Jenis konglomerasi atau kombinasi bisnis ini adalah melakukan akuisisi dengan tidak memiliki hubungan dengan entitas. Misalnya, perusahaan baju mengakuisisi perusahaan mie instan. Lalu bentuk entitas, di sini ada 3. Yang pertama adalah merger, yang kedua konsolidasi, yang ketiga adalah akuisisi. Merger adalah kombinasi yang menghubungkan dua atau lebih, dengan yang diakuisisi dibubarkan serta aset dan liabilitas diambil alih pihak yang mengakuisisi. Bisa dikatakan bahwa dalam kombinasi bisnis ini harus ada yang dileburkan salah satu atau lebih perusahaan. Lalu konsolidasi adalah kombinasi bisnis yang termasuk ke dalam peleburan perusahaan dengan mengambil alih semua aset dan liabilitas dengan membentuk nama perusahaan baru. Perusahaan atau entitas akan dibentuk apabila aset dan liabilitas sudah diambil alih. Yang ketiga, akuisisi. Akuisisi adalah kombinasi bisnis yang tidak termasuk ke dalam kategori peleburan perusahaan karena hanya membeli kepemilikan dan entitas yang dibeli masih tetap berdiri, hanya saja dikendalikan entitas pengakuisisi. Investasi ekuitas. Metode ekuitas merupakan hak kepemilikan seperti saham preferen atau saham modal lainnya. Investasi ini juga termasuk hak memperoleh atau melepaskan kepemilikan pada harga yang telah disepakati yang ditentukan seperti hak dan warrant. Klasifikasi investasi tersebut tergantung pada persentase hak persentase yang dipegang oleh investor. Yang pertama, kepemilikan kurang dari 20% atau metode nilai wajar. Yang kedua, kepemilikan antara 20% atau metode ekuitas. Lalu yang ketiga adalah kepemilikan lebih dari 50%. Investasi ekuitas pada nilai wajar. Jika investor hak kurang dari 20%, maka dianggap bahwa investor tersebut memiliki sedikit atau tidak ada pengaruh atas investi. Berdasarkan IFRS, anggapan bahwa investasi obligasi yang dimiliki untuk diperdagangkan
Artinya, perusahaan memiliki efek tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari perubahan harga. Namun, beberapa investasi ekuitas dimiliki untuk tujuan selain diperdagangkan. Misalnya, perusahaan mungkin perlu untuk memiliki investasi ekuitas untuk menjual produknya di daerah tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode ekuitas. Perusahaan investor dapat memiliki kepemilikan kurang dari 50% daripada perusahaan investe sehingga tidak memiliki pengendalian secara hukum. Akan tetapi, investasi dengan voting saham kurang dari 50% masih dapat memberikan investor kemampuan untuk melakukan pengaruh signifikan atas kebijakan, operasi, dan keuangan investe. Harga akuisisi. Nilai investasi pada tanggal akuisisi dicatat sebesar harga perolehan. Biaya terkait akuisisi adalah biaya yang dikeluarkan pihak pengakuisisi dalam rangka kombinasi bisnis yang meliputi ada biaya makelar, biaya hukum, biaya akuntansi, biaya penilaian, biaya profesional, dan biaya administrasi umum. Alokasi harga akuisisi. Metode akuisisi mensyaratkan dilakukannya penilaian atas nilai wajar perusahaan. Contoh, nilai wajar sebesar 6,8 miliar merupakan nilai wajar 100% kekayaan PT Andika, yaitu yang baik yang akan diakuisisi 80% maupun kepentingan non-pengendali. Goodwill dan diskon pembelian. Nilai goodwill adalah selisih lebih dari penjumlahan harga ekuitas yang diakuisisi dan harga wajar kepentingan non-pengendali dengan total nilai wajar kekayaan entitas yang diakuisisi. Diskon pembelian. Pihak pengakuisisi melakukan pembelian dengan diskon, yaitu suatu kombinasi bisnis di mana hasil penjumlahan harga ekuitas yang diakuisisi dan harga wajar kepentingan non-pengendalian lebih kecil dari nilai wajar total ekuitas yang diakuisisi. Hal ini mengidentifikasikan adanya diskon pembelian yang menjadi keuntungan bagi pihak pengakuisisi. Pembukaan entitas pengakuisisi setelah kombinasi bisnis. Prosedur akuntansi investasi pihak pengakuisisi dalam ekuitas entitas yang diakuisisi dalam banyak hal dilakukan sesuai dengan PSAK 15 revisi 2009. Investasi dalam entitas asosiasi yang mensyaratkan penerapan metode ekuitas. Menurut metode ekuitas, investasi pada awalnya dicatat sebesar biaya diperoleh dan jumlah tercatat tersebut ditambah atau dikurangi untuk mengakui bagian investor. Yang dalam hal ini adalah pihak pengakuisisi atas laba atau rugi investe entitas yang diakuisisi setelah tanggal perolehan. Metode akuntansi, metode pooling of interest. Metode ini adalah metode yang menyatukan kepentingan bisnisnya sehingga tidak perlu penilaian ulang aset dan liabilitas entitas yang bergabung. Dasar dari penyatuan ini adalah nilai buku dari entitas yang bergabung. Lalu ada metode purchase. Metode ini adalah metode mengakuisisi nilai wajar pada tanggal akuisisi karena kombinasi bisnis dianggap sebagai bentuk entitas baru. Dasar pencatatan pada nilai wajar dalam metode ini menimbulkan nilai wajar. Selanjutnya, metode pencatatan. Metode pencatatan dalam kombinasi bisnis yang dipakai adalah metode pembelian atau metode akuisisi. Metode pencatatan mensyaratkan yang pertama, pengidentifikasian pihak pengakuisisi atau entitas yang memperoleh pengendalian atas pihak yang diakuisisi. Yang kedua, penentuan tanggal akuisisi. Tanggal pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian atas pihak yang diakuisisi. Pengakuan dan pengukuran aset teridentifikasi yang diperoleh. Liabilitas yang diambil alih dan kepentingan non-pengendali pihak yang diakuisisi dalam kombinasi bisnis dengan pembelian saham di atas 50%. Pengakuan dan pengukuran goodwill atau keuntungan dari pembelian dengan diskon. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam tutur kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.